Halo para penikmat cerita, terima kasih sudah mampir dan tetap setia di Ansa Story, channel yang kerjaannya nyeritain komik menarik untuk kalian semua. Seperti biasa, saya akan coba ceritakan alur cerita komik yang menarik untuk dibaca dan juga diikuti kisahnya. Jadi daripada kalian semakin penasaran, mendingan kita nggak usah berlama-lama lagi. Yuk mari kita segera bahas alur ceritanya. Seketika wajah Arthur pun membeku dalam keterkejutan di saat dirinya menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, yaitu tubuh patrinya Sylvie kini berdiri di hadapannya, namun bukan lagi dirinya yang mengendalikan. Ada sosok lain di balik tatapan itu, sosok yang bahkan tak pernah terlintas di benaknya sedikit pun. Dan saat kebenaran itu terungkap, jantung Arthur pun seakan berhenti berdetak. Sosok yang berada di balik tubuh Sylvie saat ini adalah Agrona, sang pemimpin dari kaum Alakrea. Menyadari betapa berbahayanya situasi ini jika sampai diketahui oleh orang lain, Arthur pun segera bertindak cepat. Dengan satu gerakan tangan, ia pun segera memanggil sihir angin dan menutup rapat pintu kamarnya, memastikan tidak ada satupun orang yang bisa masuk ataupun mendengar percakapan mereka saat ini. Tatapannya kembali mengarah kepada tubuh Sylvie, namun kini dipenuhi dengan rasa kegelisahan. Jika yang berbicara di hadapannya adalah Agrona, lalu di manakah kesadaran Sylvie yang sebenarnya? Dengan nada tenang, Agrona pun menjawab kegelisahan itu bahkan sebelum Arthur mengucapkannya. Ia mengatakan bahwa Sylvie baik-baik saja, tidak disakiti dan juga tidak dilukai. Ia hanya tertidur saat itu di dalam tubuhnya. Saat ini dirinya hanya menggunakan tubuhnya menggunakan sihir komunikasi yang sama sekali tidak berbahaya. Sihir yang sudah ia tanamkan sejak lama, bahkan sejak Sylvie masih berada dalam wujud telur. Dengan kata lain, semua ini sudah direncanakan sejak dahulu. Arthur pun menghela nafas pelan, menahan emosinya. Ia tidak ingin membuang-buang waktu untuk berbasa-basi. Dengan sihir tanahnya, ia pun segera menciptakan sebuah kursi sederhana dan mempersilahkan Agrona untuk duduk. Meskipun sebenarnya jelas, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan dari wajah Arthur. Agrona pun tersenyum tipis, mengapresiasi keramahan tersebut. Baginya percakapan akan jauh lebih menyenangkan jika lawan bicaranya tidak langsung mencoba untuk membunuhnya. Arthur pun tentu sadar akan hal itu. Ia tidak menyerang saat ini bukan karena tidak mampu, tapi karena tubuh yang dirasuki itu adalah Sylvie. Dan itu bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan gegabah. Tanpa berlama-lama lagi, Agrona pun langsung menuju inti pembicaraan. Ia mengaku memiliki dua alasan mengapa ia begitu senang bisa berbincang dengan Arthur. Alasan pertama karena ia tidak perlu repot-repot mencarinya keluar, apalagi harus mengambil resiko bertemu dengan para pemimpin di Chaton dalam perjalanan. Meski di sisi lain ia mengakui bahwa akan cukup menarik melihat reaksi mereka jika mengetahui bahwa pemimpin musuh telah berhasil menyusup ke tempat paling aman di benua mereka. Arthur pun menatap tajam sembari dirinya menanyakan alasan kedua Agrona untuk menemuinya. Senyum Agrona pun melebar tipis. Seluruh benua ini hanya Arthur seoranglah yang mampu menarik perhatiannya. Jawaban itu tentu membuat hati Arthur pun semakin gelisah. Ia tak tahu apa yang dimaksud oleh Agrona sebenarnya. Namun satu hal yang pasti, yaitu ketertarikan dari sosok seperti Agrona tidak pernah berarti sesuatu yang baik. Melihat ekspresi Arthur, Agrona pun justru tertawa ringan. Ia menenangkan Arthur, mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk menyerangnya saat ini, karena tentu tidak ada alasan untuk bersikap setegang itu. Dari situlah Arthur mulai menilai bahwa kepribadian Agrona jauh dari bayangannya, karena sosok di hadapannya saat ini terasa begitu eksentrik. Agrona pun menanggapi hal itu dengan sangat santai. Ia bahkan bertanya, apakah Arthur membayangkannya sebagai seorang diktator dingin yang duduk di atas singgasananya berbalut jubah sutra dengan ambisi menguasai dunia secara terang-terangan. Ia mengakui bahwa sebagian dari pemikiran itu memanglah benar. Namun sebagai seorang pemimpin, ia tetap harus menjaga wibawanya di hadapan para rakyatnya. Ia kemudian bercerita bahwa dahulu selama beberapa generasi ia pernah hidup di antara golongan rendah yang ada di Alakrea. Dalam ratusan tahun, eksekusi publik hanya sebuah hiburan murah. Namun sekarang hal itu justru dianggap sebuah hal yang mengerikan. Perubahan persepsi seperti itulah yang menurutnya sangat merepotkan. Dan karena hal itulah ia menyerahkan urusan tersebut pada para bawahannya, membiarkan standar benar dan juga salah ditentukan oleh persepsi para makhluk yang rendah. Mendengar hal itu, Arthur pun tak bisa menahan dirinya lagi.
Ia mempertanyakan pandangan Agrona tentang benar dan juga salah. Mengapa ia memerintahkan para retainer untuk membantai para prajurit di Chaton, seolah pembantaian itu adalah sebuah hiburan semata. Namun di sini Agrona pun menjawab dengan nada sarkas yang begitu dingin. Lalu bagaimana dengan pihakmu Arthur, yang memamerkan mayat beku dari bawahanku seperti sebuah trofi? Ucapan itu seketika membuat Arthur pun terdiam sejenak. Agrona pun melanjutkan, tidak adil jika Arthur menganggap pihaknya lebih baik. Dari percakapan itu, Arthur pun mulai menyadari satu hal. Alakria bukanlah sekedar negeri kejam yang dipenuhi dengan budak seperti yang ia bayangkan. Dan saat itu Agrona pun memahami apa yang sedang difikirkan oleh Arthur. Arthur pun kemudian mengungkit informasi dari para Ashura tentang eksperimen terlarang dan juga perkawinan silang yang dilakukan oleh Agrona, sehingga hal itu menjadi alasan bagi Agrona untuk diusir dari tanah Abiotus. Namun di sini Agrona pun hanya merespon dengan tersenyum tipis, karena kebohongan terbaik adalah setengah kebenaran. Ia yakin bahwa Kazes tidak pernah menceritakan alasan sebenarnya. Saat itulah pandangan Agrona pun tertuju pada pecahan tanduk Kuto yang dimiliki oleh Arthur. Ia memungutnya sejenak, lalu membuangnya begitu saja, seolah tidak terlalu peduli akan hal tersebut. Arthur pun menyimpulkan bahwa tujuan Agrona sejak awal adalah menciptakan pasukan yang mampu melawan para Ashura. Namun setelah mendengar hal itu membuat Agrona pun justru tertawa kecil. Apakah Arthur benar-benar berpikir bahwa ia telah bangun di suatu hari lalu memutuskan untuk melakukan genosida terhadap kaumnya sendiri? Hal itu tentu sangat konyol menurut Agrona. Bagi Arthur sendiri, apapun alasannya, pembunuhan massal tetaplah tidak bisa dibenarkan. Mendengar hal itu membuat Agrona pun meminta Arthur untuk membayangkan sesuatu. Bagaimana jika ia hidup di dunia ini tanpa kemampuan sihir? Apakah kira-kira keluarga kerajaan masih akan menghargainya? Apakah teman-temannya yang ada di Akademi Sirus akan tetap menerima dirinya? Pertanyaan demi pertanyaan itu menghantam pikiran Arthur. Agrona melanjutkan, bahkan dalam ras Basilisk yang dikenal sangatlah kejam, hal paling menyakitkan adalah dipandang rendah oleh kliennya sendiri. Ia juga bahkan menyinggung Lord Indrak yang bahkan tak menganggap dirinya layak untuk diperhatikan. Namun bagi Arthur, semua itu tetap tak bisa menjadi alasan untuk membantai begitu banyak nyawa. Agrona pun menatap Arthur dengan begitu heran. Apakah mungkin kau akan menangisi setiap semut yang telah kau injak, Arthur? Ucapan itu membuat Arthur pun sadar, percakapan ini tak akan pernah berjalan secara rasional. Namun di sini Agrona pun tetap melanjutkan. Ia mengeklaim bahwa eksperimen yang ia lakukan telah membawa manfaat besar bagi rakyat Alakria. Mereka tidak memujanya karena rasa takut, melainkan karena rasa hormat. Ia adalah penyelamat bagi mereka semua. Arthur bahkan menduga bahwa ingatan mereka telah dimanipulasi. Namun Agrona justru berkata bahwa para subjek eksperimen itu seharusnya berterima kasih karena melalui pengorbanan mereka generasi berikutnya akan menjadi lebih kuat. Mendengar hal itu membuat Arthur pun menatap Agrona dengan sangat dingin dan menyampaikan apa yang dia pikirkan saat itu. Kau adalah makhluk paling egois yang tak waras yang pernah kulihat. Namun Agrona pun tidak tersinggung. Ia justru menjawab dengan data yang begitu sederhana. Di benua Dijatan, perbandingan dari seorang penyihir dan juga non-penyihir adalah 1:100. Namun apakah kau tahu, di benua Alakria perbandingan itu hanyalah 1:5. Seketika perkataan itu membuat Arthur pun terdiam, karena angka itu tidaklah masuk akal. Arthur pun mulai curiga dengan apa tujuan sebenarnya dari semua percakapan ini. Apakah Agrona memang ingin merekrutnya sebagai rekan atau yang lainnya? Namun setelah mendengar hal itu membuat Agrona pun justru tertawa keras. Ia kemudian mengungkapkan sesuatu yang membuat Arthur pun membeku seketika. Karena di saat keluarganya diserang di wilayah The Wall, itu terjadi karena kehendaknya. Agrona pun juga mengetahui bahwa para Ashura seperti Alje dan juga Winsome bahkan pernah menyusup ke benua Alakria. Namun hal itu tidak dianggap sebagai melanggar perjanjian. Dan sekarang para Ashura telah meninggalkan benua Dijatan. Tak akan ada bantuan, tak akan ada penyelamatan, dan disitulah tawaran tersebut muncul. Agrona tidak memaksa Arthur untuk bergabung dengan dirinya. Ia hanya ingin Arthur menjauh dari perang tersebut. Ia berjanji selama Arthur tidak menjadi musuhnya, maka keluarganya dan juga orang-orang yang ia sayangi tidak akan disentuh sedikit pun. Namun Agrona mengingatkan bahwa waktu tidaklah banyak. Perang akan segera memasuki fase yang jauh lebih brutal dan Dijatan tidak akan pernah diuntungkan. Arthur pun terdiam, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Mengapa hanya dirinya yang menarik perhatian dari Agrona? Dan saat itu untuk pertama kalinya Agrona pun menjawab dengan begitu jujur. Agrona pun hanya tersenyum menatap Arthur dalam-dalam. Lalu dia pun berkata, anggap saja diriku saat ini sangat senang bisa berbicara dengan teman lama. Atau haruskah aku memanggilmu dengan nama aslimu, yaitu Raja Grey? Senyum Agrona pun perlahan berubah dan suasana pun menjadi sangat hening.
Puluhan prajurit terlihat saling bertarung di tengah hutan lebat yang dipenuhi dengan kabut. Suara benturan senjata dan juga teriakan perang menggema di antara pepohonan. Sementara monster beast buas dilepaskan tanpa ampun untuk membumi hanguskan pasukan elf dari kubu Dichaten. Di tengah-tengah kekacauan itu, seorang pemimpin muda dari pasukan Vlitra berdiri dengan sangat arogan, memaksa anak buahnya untuk terus maju tanpa henti dan memerintahkan mereka semua untuk mempertahankan sihir Barry dan juga melindungi dirinya dari segala macam ancaman. Lalu dengan dingin ia juga menginstruksikan agar para beast tetap dikendalikan dan tidak keluar dari kawanan. Karena baginya membawa monster dari wilayah Beastglade Utara bukanlah hal yang mudah. Namun yang paling jelas dari sikapnya adalah nyawa prajurit biasa sama sekali tidak berharga. Baginya hanya para penyihir yang pantas untuk dilindungi. Pemuda itu lalu menoleh pada bawahannya, seorang pengguna kemampuan unik bernama Aston, dan menanyakan kondisi di wilayah hutan yang lebih dalam. Aston di sini menjawab dengan ragu, karena jangkauan kemampuannya tidaklah sejauh itu. Ditambah dengan kabut tebal yang menghalangi penglihatannya, membuat deteksinya menjadi sangat terbatas. Mendengar hal itu, tanpa ragu sedikit pun sang pemimpin muda justru memerintahkan Aston untuk maju ke garis depan. Meskipun kemampuan tersebut sejatinya jauh lebih efektif jika digunakan dari belakang. Nampaklah kesombongannya terlihat sangat jelas dan ia bahkan meremehkan bawahannya sendiri. Tanpa membantah sedikit pun, Aston pun segera menjalankan perintah dari pimpinannya. Ia segera mengaktifkan sihir uniknya, menghubungkan kesadarannya dengan sang pemimpin, menciptakan komunikasi telepati satu arah. Kini ia menjadi mata ketiga bagi komandannya. Dia dapat membaca pergerakan musuh dan memberikan peringatan akan bahaya yang datang. Lalu setelah itu komandannya pun memberikan kantong berisikan serbuk khusus agar para beast tidak menyerangnya secara langsung. Di saat para beast sudah mulai menerobos hutan Elsyr, sang pemimpin muda itu pun tersenyum puas. Karena crash miliknya pun yang baru terbuka akhirnya bisa dia pamerkan di medan pertempuran. Dalam pikirannya, jika saja misi ini berhasil untuk diselesaikan, maka jalan menuju Obsidian Fall dan mendapatkan emblem seperti milik ayahnya pun akan terbuka lebar. Dengan penuh percaya diri, ia pun segera mengangkat senjatanya dan memerintahkan seluruh pasukan untuk segera maju. Di sisi lain, pasukan Dichaten sama sekali tidak menyadari serangan mendadak tersebut. Dalam sekejap, beast-beast yang telah dikendalikan menyerbu dengan sangat brutal dan juga terorganisir. Jeritan pun memenuhi seluruh hutan. Prajurit demi prajurit pun gugur sebelum sempat memahami apa yang telah terjadi, karena serangan itu begitu cepat dan juga begitu mematikan. Meski begitu, sang pemimpin muda sempat merasa kagum, karena para penyihir dari Dichaten memiliki kemampuan sihir yang sangat fleksibel. Bahkan yang terlemah sekalipun masih mampu bertahan menggunakan barrier mana. Namun kekaguman itu tak bertahan lama, karena baginya ini hanyalah kesempatan emas. Kesempatan untuk memperkuat garis darahnya untuk membuktikan dirinya sebagai yang terkuat. Dengan sangat arogan, ia pun menganggap bahwa kehadirannya saja sudah cukup untuk mengangkat moral seluruh pasukan. Meski sebagian besar prajurit yang dia pimpin lebih tua darinya, rune yang mereka miliki tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan miliknya. Ia adalah seorang jenius dari keluarga Vale, keluarga paling termasyhur di kota Vesor, bahkan mungkin di seluruh Alekria. Dan di hari ini ia akan membuktikannya. Tiba-tiba dari sisi lawan, nampak seorang elf muda melesat maju dan menebas beberapa beast dengan sangat mudah, memotong kepala mereka tanpa kesulitan sedikit pun. Sang pemimpin muda pun langsung tertarik saat itu juga. Sebagai sesama pemimpin, ia pun akan memutuskan untuk segera turun tangan sendiri. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memperkuat barriernya, sementara untuk Aston diminta fokus memberikan informasi setiap bahaya yang akan mendekat. Dengan pedang yang dilapisi api merah membara, ia pun segera melesat maju menuju lawannya. Pertarungan pun segera dimulai saat itu juga. Ia mengakui, para penyihir dari benua Dichaten memang sangatlah merepotkan. Meski terdesak, mereka tetap mampu bertahan dengan kombinasi sihir yang serbaguna. Namun di matanya mereka memiliki satu kelemahan yang fatal. Gerakan mereka sangatlah lambat. Berbeda dengan gaya bertarung dari pasukan Alakria, kerjasama mereka adalah kunci utama. Mereka bertarung seperti satu kesatuan, memanfaatkan setiap kemampuan individu untuk menekan lawan tanpa henti. Bahkan hal itu terasa seperti sebuah pengkeroyokan tanpa rasa malu. Dengan bantuan Barry dari anak buahnya dan informasi dari Aston yang terus membaca pergerakan lawan, ia pun mendominasi pertarungan tersebut. Aston bahkan mampu memprediksi serangan yang akan datang, membuatnya seolah memiliki mata ketiga. Namun di balik semua itu, ia pun tetap merasakan satu hal, yaitu serangan dari elf di hadapannya sangatlah berbahaya. Hal itu sangat berbahaya, saking berbahayanya, jika saja tanpa barrier, satu serangannya saja bisa mengakhiri hidupnya saat itu juga. Kesadaran itu pun membuatnya ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Ia tak boleh membuang-buang waktu lagi terlalu lama hanya untuk melawan satu lawan.
Dengan teknik bela diri yang terlatih dan juga pedang yang berapi di tangannya, ia pun segera menghantam lawannya hingga terpental jauh ke belakang dan senyum kemenangan mulai muncul di wajahnya. Baginya ini sudahlah selesai. Ia mengangkat pedangnya dan siap menebas kepala F itu. Namun di saat yang sama, terdengarlah sebuah peringatan dari Aston dengan sangat tegas. "Tuan Stefan, pergi dari sana sekarang." Suara Aston pun bergetar penuh ketakutan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tubuh Stefan pun mendadak melemas, nafasnya tercekat, dan sebuah tekanan tak kasat mata pun menghantamnya begitu berat dan juga begitu mengerikan. Ia notabene adalah pewaris dari keluarga Vale, namun dia saat ini merasakan sebuah ketakutan. Dan di hadapannya, berdirilah sosok yang seharusnya tak pernah ia temui. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Arthur. Tatapannya begitu dingin, tajam, seolah dirinya saat ini sedang melihat seekor serangga yang tak berarti. Aura kekuatan yang memancar darinya membuat udara di sekitar pun membeku. Bahkan, tanah pun seolah menahan nafasnya. Meskipun usia mereka terlihat sama, perbedaan kekuatan itu begitu mutlak. Aura es pun mulai mengalir di tangan Arthur. Perlahan namun pasti, menyelimuti area di sekitarnya dengan tekanan yang seperti mencekik jiwa. Setiap langkahnya mendekat, hal itu seperti membawa sebuah teror yang tak terlukiskan. Nampak Stefan pun panik. Ia mencoba untuk melarikan diri, namun hal itu terasa sia-sia. Dan dalam sekejap, tubuhnya pun membeku dan juga hancur. Sebagian tubuhnya pecah berkeping-keping, jatuh seperti pecahan es yang tak bernyawa. Terlihatlah nafasnya tersisa tipis antara hidup dan juga mati. Ia pun mencoba meminta sebuah pertolongan. Namun di saat dirinya menoleh, seluruh pasukannya pun telah kabur meninggalkannya sendirian sekarat di tengah medan pertempuran. Lalu tak lama setelah itu, pertempuran pun mulai mereda. Banyak prajurit di Jaton telah gugur akibat serangan mendadak tersebut. Lena Aimaris, kepala regu wilayah tenggara hutan Elenoir, menghampiri Arthur dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun Arthur pun hanya menunduk. Ia meminta maaf karena dalam hatinya semua korban ini seharusnya bisa dihindari seandainya saja ia datang lebih cepat. Dan di saat itulah kata-kata dari Agrona pun kembali terngiang di dalam pikirannya. Peringatan tentang perang yang akan memasuki tahap berikutnya. Tahap yang lebih kejam, lebih menghancurkan, dan lebih merugikan bagi pihak di Jaton. Arthur pun akhirnya mengangkat wajahnya, lalu nampak matanya kembali menajam. Ia memerintahkan salah satu prajurit untuk membawa Stefan ke camp dan juga menghentikan pendarahannya. Namun ada satu hal yang ia tekankan dengan sangat serius. Gunakan cara apapun, jangan biarkan bocah itu mati. Karena diriku membutuhkan dia secara hidup-hidup. Di dalam tenda markas pasukan penjaga di Jaton di wilayah hutan Elsir, suasana terasa begitu menyesakan, bukan hanya karena bau darah, luka, dan juga sisa-sisa pertempuran yang belum sepenuhnya hilang, melainkan juga karena tekanan emosi yang menggantung berat di udara, seolah setiap orang di dalamnya sedang menahan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Dan di tengah suasana itu, seorang tawanan yang sebelumnya telah diampuni nyawanya oleh Arthur pun justru memberontak tanpa henti. Berteriak lantang dengan nada penuh kesombongan, seakan dirinya masih berdiri di puncak kekuasaan, seakan dunia ini belum berubah sedikit pun bagi dirinya. Dengan wajah memerah dan mata yang dipenuhi dengan amarah, ia pun menghina para prajurit di Jaton, menyebut mereka sebagai kaum primitif yang bahkan tak memahami siapa yang sedang mereka hadapi saat ini. Baginya perlakuan ini bukanlah sekedar penghinaan, melainkan sebuah ketidakadilan yang tak bisa ia terima. Karena bagaimana mungkin dirinya yang seorang bangsawan dari keluarga Bloodfile di wilayah Fritra diperlakukan seperti tahanan rendahan saat itu, seolah seluruh status dan darah yang mengalir dalam dirinya tak memiliki arti apapun di tempat ini. Namun sebelum kesombongan itu mencapai puncaknya dan meluap lebih jauh lagi, sebuah tamparan keras pun menghantam wajahnya tanpa peringatan, tanpa jeda dan juga tanpa sedikit pun keraguan. Suara benturan itu pun terdengar sangat jelas di dalam tenda, memotong semua suara yang ada saat itu. Dan di hadapannya kini telah berdiri sosok yang begitu agung. Dia adalah Arthur. Dengan tatapan dingin yang nyaris tak menunjukkan emosi apapun, bukan kemarahan yang meledak-ledak dan juga bukan kebencian, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Itu adalah ketenangan yang telah mengambil keputusan. Karena bagi Arthur, bocah di hadapannya ini bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah bayangan dari masa lalu. Bayangan dari para bangsawan arogan yang pernah ia temui, yang hidup dalam ilusi kekuasaan tanpa pernah benar-benar memahami arti kekuatan yang sesungguhnya. Stefan, itulah nama bocah tersebut. Dia mencoba melawan dengan amarah yang tersisa. Namun amarahnya pun kini terasa rapuh, seakan dia telah kehilangan taringnya. Ia menuntut Arthur untuk menyebutkan namanya, seolah dia mengetahui bahwa identitas itu akan mengembalikan harga dirinya yang telah hancur sebelumnya. Namun yang ia dapatkan bukanlah sebuah jawaban,
melainkan tangan yang langsung menyengkram lehernya dengan sangat kuat, mengangkatnya sedikit dari tanah hingga nafasnya pun tersendat. Dan di saat itulah, kilatan petir mulai berkumpul di tangan Arthur. Energi yang tenang namun mematikan, tidak liar dan juga tidak berlebihan. Justru terlalu terkendali, seolah rasa sakit yang akan diberikan bukan sekedar sebuah hukuman, melainkan sesuatu yang dirancang dengan sangat presisi untuk menghancurkan secara perlahan-lahan. Dan di tengah momen itu, suara Agrona Vritra kembali terngiang di benak Arthur, mengulang kata-kata tentang sebuah perang, tentang bagaimana tidak ada pihak yang benar-benar mutlak benar atau salah, bahwa setiap sisi memiliki alasan dan juga pembenaran mereka masing-masing. Dan pertanyaan yang paling mengganggu pikirannya adalah, apakah semua kehidupan benar-benar setara? Apakah manusia benar-benar memandang makhluk lain seperti semut dengan nilai yang sama? Arthur pun memejamkan matanya sesaat, menahan gejolak yang mencoba untuk merasuki pikirannya. Lalu dia pun membuka matanya kembali dengan keputusan yang jauh lebih tegas. Karena ia pun menolak tenggelam dalam keraguan itu. Ia hanya memiliki satu tujuan sekarang, yaitu untuk melindungi orang-orang yang berharga baginya. Dan untuk itu ia pun siap menjadi apapun yang diperlukan. Jeritan Stefan pun memecahkan kesunyian saat syarafnya terasa seperti dibakar dari dalam. Pikirannya pun mulai kacau. Tubuhnya gemetar tanpa kendali, sementara Arthur dengan suara datar menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah permulaan, bahwa rasa sakit itu akan terus berkembang, merambat, dan juga menghancurkannya sedikit demi sedikit hingga tak tersisa apapun. Dan di titik itulah kesombongan Stefan pun runtuh sepenuhnya, digantikan oleh rasa ketakutan yang begitu nyata. Dan ia pun memohon dengan suara yang lemah, hampir tak didengar, berjanji akan memberikan semua informasi yang Arthur inginkan. Dia pun berjanji akan mengatakan apapun yang diminta oleh Arthur selama rasa sakit itu akan dihentikan. Lalu Arthur pun menurunkan tangannya secara perlahan, memberikan ruang bagi Stefan untuk bernafas sejenak, namun tidak cukup untuk memberinya sebuah harapan, karena interogasi itu baru saja dimulai. Lalu setelah itu Arthur pun bertanya dengan tenang, dimulai dari nama, garis keturunan, hingga keluarga. Dan dengan suara gemetar Stefan pun menyebutkan nama dari Lucia Vel, Izora Vel, dan juga Karna Vel. Itu adalah nama-nama yang langsung memicu ingatan dalam benak Arthur, membentuk sebuah potongan puzzle yang perlahan-lahan mulai terhubung satu sama lain. Lalu pembicaraan pun berlanjut pada sesuatu yang jauh lebih penting. Itu adalah proses awakening, sistem kekuatan Alakria tentang Mark, Crash, Emblem, hingga Regalia. Setiap tingkatan dijelaskan oleh Stefan dengan suara yang semakin kehilangan kepercayaan dirinya. Faktanya setiap kata akan membuka wawasan baru bagi Arthur. Crash memberikan pemahaman lebih dalam terhadap sihir. Emblem berada di atasnya. Dan Regalia adalah puncak yang bahkan sulit untuk dijangkau. Arthur mendengar tanpa menyela. Namun di dalam pikirannya semua informasi itu pun bergerak dengan sangat cepat. Dianalisis, dibandingkan, dihitung hingga pada akhirnya ia pun menyimpulkan satu hal yang sangat jelas, yaitu keluarga Vel bukanlah puncak dari kekuatan tersebut. Mereka hanyalah bagian kecil dari struktur yang jauh lebih besar. Dan itu berarti musuh yang akan ia hadapi jauh lebih mengerikan dari yang selama ini ia bayangkan. Namun di tengah semua itu Stefan pun tiba-tiba tertawa kecil. Terdengar suara yang lemah dan juga patah, namun cukup untuk menghentikan alur pikiran Arthur. Dengan suara gemetar ia pun mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih penting dari semua informasi sebelumnya, bahwa serangan ini bukanlah satu-satunya, bahwa ada pasukan lain yang sedang bergerak menuju ke utara saat ini. Setelah mendengarkan hal itu, seketika suasana pun menjadi hening. Arthur pun melepaskan cengkeramannya tanpa berkata apapun. Lalu setelah itu dia pun berbalik dan berjalan menuju ke pintu tenda, meninggalkan Stefan yang kini memohon di belakangnya mengingatkan janji dari Arthur. Dia nampak memohon untuk segera dibebaskan, dan Arthur memang berhenti sejenak, hanya untuk menoleh sedikit dengan senyuman tipis yang begitu dingin. Ia memang berjanji tidak akan membunuhnya dengan tangannya sendiri, tapi di sini ia juga tidak pernah berjanji untuk menyelamatkannya. Dan dengan satu perintah yang singkat, ia pun menyerahkan nasib Stefan pada prajurit yang lainnya. Lalu setelah itu dia pun segera keluar dari tenda, di mana pemandangan yang menyambutnya jauh lebih berat. Karena prajurit yang terluka tergeletak di mana-mana. Para healer pun bekerja tanpa henti, dan mereka yang tak terselamatkan hanya menjadi angka dalam perang yang terus berjalan tanpa belas kasihan. Dan di saat itulah kata-kata dari Agrona pun kembali menghantam pikirannya tentang perang yang akan memasuki ke tahap berikutnya, tahap yang jauh lebih brutal. Dan untuk pertama kalinya, langkah dari Arthur pun melambat dan keraguan pun muncul dalam dirinya. Haruskah ia sekarang memberitahu para dewan atau menyimpan semua ini sendirian? Karena hanya dirinya dan juga Sylvie yang mengetahui ancaman sebenarnya saat ini. Dan hal yang lebih mengganggu lagi, ia mulai kesulitan menyembunyikan pikirannya dari Sylvie. Arthur pun menarik nafas panjang. Ia saat ini telah mencapai tingkat White Core. Kekuatannya pun saat ini telah meningkat dengan sangat pesat. Dragon Wheel-nya pun juga semakin stabil. Namun kekuatan tidak menjawab semua hal. Dan tanpa ia sadari,
Sesuatu di dalam dirinya mulai terbuka. Sebuah ingatan lama yang selama ini telah terkubur. Sebuah luka yang belum benar-benar sembuh, dan dalam sekejap ia pun kembali ke masa lalu. Itu adalah momen di saat dia masih menjadi Grey, duduk di ruang interogasi yang sangat gelap. Tubuhnya terikat, penuh luka, dan pikirannya pun hancur oleh rasa sakit yang tak ada henti-hentinya datang. Dia dituduh sebagai mata-mata, sebagai pelindung sesuatu yang disebut dengan legacy yang bahkan ia tak pahami. Padahal saat itu ia hanyalah seorang anak yang baru saja memenangkan turnamen. Namun dunia tidak memberinya kesempatan untuk menjadi manusia. Penyiksaan pun datang tanpa henti. Rasa panas membakar kulitnya. Harapan diberikan hanya untuk dihancurkan kembali berulang kali. Hingga pada akhirnya ia pun menyerah. Dia siap memberikan apapun yang mereka inginkan. Namun tepat saat segalanya hampir berakhir, sebuah pedang pun melayang menembus kegelapan dengan kecepatan yang tak terlihat, menjatuhkan para penyiksanya dalam sekejap mata. Dan dari balik bayangan muncul sesosok wanita yang sejak tadi menjadi pusat pertanyaan mereka. Dengan suara lembut ia pun mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Grey menangis bukan karena rasa sakit, melainkan karena akhirnya seseorang datang untuk menyelamatkannya. Di atas hamparan luas hutan Elsir yang seakan tak memiliki ujung, nampak Arthur Lewin sedang melayang bebas di atas langit. Tubuhnya menembus angin dengan kecepatan tinggi tanpa hambatan sedikit pun, seolah memang gravitasi tak lagi memiliki arti baginya. Dan bagi seorang Lances yang telah mencapai tahap white cord, tekanan angin yang menghantam wajahnya justru terasa lebih ringan, bahkan hampir terasa begitu menyenangkan, menghadirkan sensasi yang berbeda dari biasanya. Lebih sunyi, lebih tenang, namun di saat yang sama justru memaksa pikirannya untuk tetap aktif, untuk tetap terus memproses segala hal yang terjadi tanpa bisa lagi ia hindari. Dari ketinggian itu, Arthur pun dapat mengamati seluruh wilayah hutan Elsir dengan seksama. Nampak jalur-jalur tersembunyi di antara pepohonan raksasa, hingga titik-titik pertahanan yang sebelumnya tak pernah ia sadari saat berada di darat. Semuanya kini terbuka jelas di hadapannya. Dan di saat itulah ia benar-benar memahami alasan dibalik kehebatan pasukan elf di bawah komando Aya dan juga Lena. Mengapa mereka mampu bergerak begitu sempurna di tengah hutan lebat yang bagi orang lain terasa seperti sebuah labirin yang mematikan. Karena bagi mereka hutan ini bukanlah sekedar medan pertempuran, bukan sekedar tempat berperang, melainkan bagian dari kehidupan mereka sendiri. Sesuatu yang telah mereka pahami sejak lama, sesuatu yang mereka hafal hingga ke detail terkecilnya. Setiap jalur, setiap sudut, setiap kemungkinan, dan juga kesadaran itu membuat Arthur pun menarik nafas panjang. Dia merasakan sedikit kelegaan karena akhirnya ia bisa mempercayakan wilayah ini pada mereka. Namun di saat yang sama pikirannya pun kembali bergerak, mempertimbangkan langkah berikutnya dengan cepat dan juga penuh perhitungan. Awalnya ia berniat untuk kembali ke istana, namun niat itu segera ia urungkan karena gulungan transmisi yang telah ia kirimkan sebelumnya seharusnya sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang informasi penting yang ia dapatkan dari Alakria. Kembali sekarang hanya akan membuang-buang waktu, dan waktu adalah sesuatu yang tak lagi mereka miliki dalam situasi seperti ini. Terbang tanpa Sylvie di sisinya membuat Arthur pun merasakan kekosongan yang tak biasa, sebuah kesunyian yang jarang ia rasakan. Namun di balik itu semua ia pun juga merasakan sesuatu dari Sylvie. Kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan karena ikatan mereka terlalu dalam untuk ditutupi. Dan Arthur menyadari bahwa akhir-akhir ini dirinya terlalu sering tenggelam dalam mimpi masa lalunya. Kenangan sebagai Grey yang mulai muncul semakin sering, semakin jelas, dan semakin mengganggu pikirannya, membuatnya sadar bahwa ia tak lagi bisa terus menyembunyikan semua itu. Ia menghela nafas pelan, dan dalam hatinya ia pun berjanji bahwa setelah semuanya selesai nanti, ia akan menceritakan semuanya kepada Sylvie tanpa ada yang perlu disembunyikan sedikit pun. Namun sebelum itu, ia pun telah menentukan satu tujuan yang jauh lebih mendesak. Dari semua tempat yang ada di benua ini, hanya ada satu tempat yang benar-benar membutuhkan kehadirannya saat ini. Itu adalah wilayah The Wall. Benteng raksasa yang menjadi garis pertahanan utama dari pihak Dichaten. Dan dari kejauhan saja Arthur pun sudah bisa melihat bagaimana tempat itu tampak seperti titik api di tengah dunia yang begitu gelap. Kilatan-kilatan sihir yang terus menyala, dentuman ledakan yang tak pernah berhenti, serta bayangan monster yang bergerak tanpa henti menyerbu dinding kokoh tersebut. Dan di saat ia semakin mendekat, terdengar suara pertempuran yang mulai terdengar sangat jelas. Jeritan dari para prajurit dan juga benturan senjata, ledakan sihir yang saling bersahutan, semua bercampur menjadi satu kesatuan yang sangat kacau. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa disembunyikan, yaitu adalah rasa keputusasaan. Karena ini bukanlah sekedar sebuah pertempuran biasa.
Ini adalah garis batas antara hidup dan juga kehancuran. Tempat di mana satu langkah mundur saja bisa berarti kehancuran total. Namun sebelum Arthur sempat mendarat dengan sempurna, sebuah serangan sihir api melesat lurus ke arah lehernya dengan kecepatan tinggi. Cepat, tepat, dan juga mematikan bagi siapapun yang lengah. Namun bagi Arthur, serangan itu pun terlalu lambat. Dan dengan satu gerakan sederhana, ia pun mampu menangkisnya tanpa kesulitan sedikit pun. Api tersebut pun pecah di udara dan menghilang seolah tak pernah ada. Lalu setelah itu ia pun segera mendarat perlahan di hadapan para penjaga, membuat wajah-wajah panik pun langsung terlihat jelas di antara mereka. Sang pimpinan pasukan segera maju ke depan, memberikan hormat dengan tegas sambil meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah terjadi. Ia pun menjelaskan bahwa tak ada pemberitahuan dari pusat mengenai kedatangan seorang Lances. Mereka mengira bahwa Arthur adalah musuh yang sedang menyusup, dan Arthur hanya menatap mereka sejenak sebelum menghela nafas ringan. Ia dapat memahami situasi ini karena memang di medan pertempuran seperti ini kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada kematian. Dengan nada tenang yang sedikit mengandung sarkasme, ia pun memuji kewaspadaan prajurit tersebut dan mengatakan bahwa penglihatannya cukuplah tajam. Namun lain kali akan lebih baik jika ia melaporkan terlebih dahulu sebelum menyerang sesuatu yang belum pasti. Ketegangan pun perlahan mereda, dan pemimpin tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Alban Kelris dari divisi Bulwark. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Arthur langsung mengajaknya untuk membahas kondisi pertahanan. Dan saat mereka berjalan menyusuri bagian dalam The Wall, Arthur pun menyadari bahwa tempat ini bukanlah sekedar benteng, melainkan adalah sebuah dunia yang hidup. Nampak para pekerja dan juga pandai besi bekerja tanpa henti memperbaiki dinding yang rusak, menempa senjata baru, memastikan semuanya tetap berdiri meski tekanan dari luar tak pernah berhenti. Suara dentuman logam pun berpadu dengan gemuruh perang di luar dinding, menciptakan harmoni aneh yang hanya bisa ditemukan di tempat seperti ini. Udara terasa panas karena tungku-tungku besar yang menyala tanpa henti. Tak ada istirahat, tak ada jeda. Semua orang bergerak seolah waktu mereka terus dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan di tengah semua itu, Arthur melihat mesin besar yang mengingatkannya pada dunia lamanya. Itu adalah sebuah palu besar yang bergerak naik turun dengan kekuatan luar biasa. Namun bedanya bukan uap yang menggerakkannya, melainkan sihir gravitasi yang dikendalikan oleh para penyihir. Itu menunjukkan bagaimana di tempat ini sihir dan juga teknologi berpadu menciptakan sesuatu yang jauh lebih efisien dan juga mematikan. Namun hal yang paling mengejutkannya bukanlah itu, melainkan keberadaan sebuah pasar besar di dalam benteng tersebut. Di tengah perang, di tengah ancaman kehancuran, kehidupan tetap berjalan dan para pedagang menjajakan barangnya. Para petualang terlihat berlalu lalang. Suara tawar-menawar pun terdengar jelas di antara hiruk-pikuk tersebut, menciptakan suasana yang kontras dengan pertempuran yang ada di luar. Lalu Alban pun menjelaskan bahwa di tempat ini tak ada kewajiban militer. Justru para petualang akan dibayar untuk bertarung. Mereka akan mendapatkan uang dan pihak militer mendapatkan kekuatan. Lalu para pedagang pun akan mendapatkan pelanggan dan kerajaan sendiri akan mendapatkan pajak. Sebuah siklus sempurna yang membuat semua pihak tetap berjalan. Arthur terdiam sejenak mendengar penjelasan itu. Baginya ini bukanlah sekedar sistem, melainkan strategi yang sangatlah cerdas, efisien, dan juga realistis. Karena semua orang di tempat ini bertahan bukan hanya karena keberanian, tetapi karena mereka memiliki alasan untuk terus hidup. Namun di balik semua itu, musuh mereka tetap sama dan jauh lebih besar dari yang terlihat. Hingga pada akhirnya Arthur pun segera dibawa menuju ke pusat komando dengan penjagaan yang jauh lebih ketat. Dan di saat memasuki tenda utama, semua mata pun langsung tertuju kepadanya. Para perwira pun segera berdiri dan memberikan hormat, karena di hadapan mereka saat ini telah berdiri seorang Lances, simbol kekuatan tertinggi di medan pertempuran. Namun Arthur sendiri tahu bahwa kekuatan saja tidak akan cukup untuk memenangkan perang ini. Dan di saat itulah, seseorang pun maju ke depan dan memperkenalkan dirinya sebagai kapten senior yang bertanggung jawab atas seluruh pertahanan The Wall. Pria itu adalah Trodus Flamesword, dan dari tatapan matanya yang tajam serta aura tenang yang ia pancarkan, Arthur pun langsung memahami satu hal yang penting, bahwa pria ini bukan sekedar pemimpin biasa, melainkan seseorang yang telah lama hidup di tengah medan pertempuran, seseorang yang telah menghadapi kematian berkali-kali dan tetap bertahan.